Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama anggota Vinka Kartika Putri nomor NPM 0503, Fadila Nur Fitriana nomor NPM 0504, dan Prastiwi Febrianti nomor NPM 0505. Di sini kami akan menjelaskan metode harga pokok pesanan dengan proses melalui lebih dari satu tahap produksi. Contohnya, PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. Yang A, pada bulan ini perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. PX dengan jumlah 2.500 per unitnya dengan harga 12.000. PY jumlah 4.000 unit dengan harga 10.000 per unitnya. PZ 2.000 unit dengan harga per unitnya 7.500. B. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja dengan biaya sebagai berikut. PX Departemen A ada 4.500.000, di Departemen C ada 2.500.000, totalnya 7 juta. PY di Departemen A ada 6 juta, di Departemen C ada 4 juta dengan total 10 juta. PZ di Departemen A ada 2.400.000, di Departemen C ada 3.600.000, totalnya jadi 6 juta. Total pesanannya per Departemen A ada 12.900.000 dan Departemen C ada 10.100.000, dengan total semua pesanan ada 23 juta. Yang C, biaya gaji dan upah. PX di Departemen A ada 2.400.000, di Departemen B ada 2.600.000, Departemen C ada 1.600.000. PY di Departemen A ada 3.500.000, Departemen B-nya 1.200.000, Departemen C-nya 1.800.000. PZ Departemen A ada 1.900.000, di Departemen B-nya ada 1.500.000, dengan total di Departemen A 7.800.000, di Departemen B 5.300.000, Departemen C 3.400.000. Di D, tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya. Departemen A, dasar pengenaan jam kerja langsung dengan tarif 480 per JKL jam kerja langsung. Yang B, per tarifnya 750, yang C upah langsung dengan tarif 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan. Untuk PX di Departemen A 7.500 JKL, di Departemen B 3.000 JKL. Untuk pesanan PY di Departemen A ada 8.500, Departemen B 5.000. Pesanan PZ di Departemen A ada 4.000, di Departemen B ada 2.000. Untuk yang bagian D, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Untuk biaya depresiasi gedung ada 3.500.000, biaya asuransi ada 5 juta, biaya depresiasi mesin ada 1.750.000, dengan jumlahnya 10.250.000. Yang E, pesanan PX dan PY sudah selesai dan diserahkan kepada pemesanannya. Sedangkan pesanan PZ sudah dipindah ke Departemen C tapi belum mulai dikerjakan. Untuk yang diminta yaitu jurnal yang diperlukan. Untuk jawaban akan dibacakan sesuai nomor urut NPM, yang pertama oleh Vinka Kartika Putri, yang kedua oleh Fadila Nur Fitriana, yang ketiga oleh Prastiwi Febrianti. Jawaban yang pertama, A. Mencatat pemakaian bahan baku. Di atas sudah dituliskan bahwa biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja. Maka yang ditulis
BDP biaya bahan baku Departemen A 12.900.000, BDP biaya bahan baku Departemen C 10.100.000. Maka total dikredit ditulis persediaan bahan baku 23 juta. Yang B, mencatat pemakaian gaji dan upah berasal dari total pesanan masing-masing departemen, yaitu BDP BTKL Departemen A 7.800.000, BDP BTKL Departemen B 5.300.000, BDP BTKL Departemen C 3.400.000. Maka total dikredit gaji dan upah 16.500.000. Yang C, mencatat BOP dibebankan. BDP BOP Departemen A 9.600.000 berasal dari total perhitungan 20.000 JKL atau jam kerja langsung yang berasal dari tabel total JKL yang digunakan pada Departemen A kali 480 berasal dari tarif per JKL, maka hasilnya 9.600.000. Untuk BDP BOP Departemen B berasal dari total perhitungan 10.000 JKL yang berasal dari tabel total JKL yang digunakan pada Departemen B dikali 750 berasal dari tarif per JKL, maka hasilnya 7.500.000. Sedangkan BDP BOP Departemen C menggunakan 60% dari upah langsung. Upah langsungnya adalah 3.400.000, maka perhitungan 60% dikali 3.400.000 hasilnya 2.040. D, mencatat BOP sesungguhnya. Total BOP sesungguhnya 10.250.000, terdiri dari biaya BOP sesungguhnya 10.250.000, dikredit biaya depresiasi gedung 3.500.000, biaya asuransi 5 juta, biaya depresiasi mesin 1.750.000. Maka BOP yang dibebankan 19.140.000, dikredit BOP sesungguhnya 10.250.000 dikurangkan, maka selisih BOP sesungguhnya 8.890.000, selisih BOP 8.890.000. Untuk yang E, mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. Kita harus mencari BBB, BTKL, dan BOP-nya terlebih dahulu. Yang pertama, BBB dari PX, PY, dan PZ berasal dari tabel biaya bahan baku dari poin B. Untuk yang BTKL berasal dari tabel biaya gaji dan upah poin C pada Departemen A. BOP berasal dari tabel tarif BDP poin D. Maka dituliskan BDP min HPP Departemen A ke Departemen B dan seterusnya. Itu BDP HPP Departemen A ke Departemen B 30.300.000, BDP BBB Departemen A 12.900.000, BDP BTKL Departemen A 7.800.000, BDP BOP Departemen A 9.600.000. Untuk yang F, mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. Maka BBB, PX, PY, dan Z berasal dari total produk selesai Departemen A ke Departemen B. Untuk BTKL berasal dari tabel biaya gaji dan upah poin C, kolom Departemen B. Untuk BOP berasal dari tabel tarif BDP poin D. Maka dituliskan BDP HPP Departemen B ke Departemen C 43.100.000, yang BDP HP Departemen B ke Departemen C 30.300.000, BDP BTKL Departemen B 5.300.000, BDP BOP Departemen B 7.500.000. Untuk yang G, mencatat produk selesai Departemen C dikirim ke gudang. Dengan perhitungan lihat di tabel, yang sudah selesai adalah PX dan PY, maka PZ ditulis sebagai produk dalam proses, ditulis di samping kiri.
Untuk BBB, PX, PY, PZ berasal dari tabel biaya bahan baku poin B kolom Departemen C. Total PS adalah total produk selesai. BTKL PX PY berasal dari tabel biaya gaji dan upah poin C kolom Departemen C. BOP PX PY berasal dari tabel biaya gaji dan upah poin C kolom Departemen C. Untuk PX dikali 60% upah langsung 1.600.000 dikali 60% sama dengan 900.060. Untuk PY 1.800.000 dikali 60% sama dengan 1.080.000. Maka ditulis persediaan produk selesai 44.820.000 terdiri dari BDP HP Departemen B ke Departemen C-nya 32.880, BDP BBB Departemen C 6.500, BDP PTKL Departemen C 3.400, BDP BOP Departemen C 2.040.000. Untuk yang H, mencatat produk belum selesai. Produk yang belum selesai atau produk dalam proses adalah pesanan Z. Maka ditulis persediaan produk dalam proses sejumlah 12.820. Terdiri dari BDP HP Departemen B ke Departemen C sejumlah 9.220.000. BDP BBB Departemen C 3.600.000. I. Mencatat hasil penjualan X penjualan Y dengan perhitungan PX 2.500 dikali 12.000 sama dengan 18 juta rupiah berasal dari tabel poin A kolom jumlah dikali harga per unit. Begitu pula dengan penjualan Y lalu ditotalkan menjadi 58 juta rupiah. Maka dituliskan kas 58 juta rupiah dengan piutang dagang 58 juta rupiah. Mencatat HP produk yang dijual, penjualan X, penjualan Y. Melihat tabel perhitungan poin G, total produk selesai adalah 44.820. Maka dituliskan HP produk selesai adalah 44.820 dengan persediaan produk selesai 44.820. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang metode harga pokok pesanan melalui proses lebih dari satu departemen. Terima kasih.